warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pembimbing 1, Ibu Sutarni SPMSI. Terima kasih kepada dosen pembimbing 2, Ibu Dayang Berliana SPMSI. Dan terima kasih kepada Ibu pembahas, Ibu Anissa Fitri SPMSI. Dan kepada rekan-rekan sekalian yang menghadiri acara seminar proposal pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama, pembukaan yang akan dibuka oleh dosen pembimbing 1 sekaligus membuka seminar proposal. Yang kedua, pemaparan proposal yang akan disampaikan oleh Saudari Nimade. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, masukan dan saran dari dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan dosen pembahas. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, langsung saja dimulai dengan pembukaan yang akan dibuka oleh dosen pembimbing 1 sekaligus membuka acaranya kepada Ibu Sutarni SPMSI, dipersilakan. Terima kasih Siti. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Ibu telat di acara seminar Saudara Made. Mungkin selamat ya. Made udah akan seminar proposal ya. Semoga untuk seminar proposal ini dapat masukan-masukan ya untuk perbaikan proposal Saudara Made. Mohon dicatat ya Made apa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa maupun dari dosen pembahas ya dan dosen pembimbing 2 dicatat nanti masukannya segera diperbaiki ya, segera diperbaiki. Nah, jadi Saudara Made ini mengambil judul mengenai analisis pendapatan dan risiko produksi usaha tani padi sawah di Desa Rejo, Binangun, Kecamatan Taman Utara, Lampung Timur. Nah, ini risiko apa namanya mungkin kebaharuannya dari penelitiannya Saudara Made ini salah satunya adalah mengkaji tentang risiko produksi ya, kalau dibandingkan dengan riset-riset penelitian teman-teman kakak tingkat ya atau teman-teman yang lain ya, konsep risiko mungkin masih sedikit yang diambil topik oleh mahasiswa agribis pangan ya. Mudah-mudahan nanti penelitiannya berjalan lancar dan acara seminar proposal ini adalah hal yang sangat penting ya yang artinya nanti membangun atau memperbaiki kekurangan-kekurangan dari proposal Saudara Mada ini. Nah, untuk hari ini Ibu buka Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tadi sepertinya sudah ada apanya apa namanya YouTube-nya ya. Sudah ada Ibu. Kayak Ibu nyimak ini tadi, teman-teman udah ini belum? Udah ini belum? Udah apa namanya? Saya saya ngelihatnya baru 4 orang yang baca. Mungkin baiknya presentasi lagi aja kali Bu, biar lebih ini. Iya, 5 menit. iya, iya. Karena Ibu baca di YouTube-nya baru 4 orang, berarti saya, Bu Nisa, Bu Dayang, sama Made, yang lainnya belum. Itu ya. Jadi tolong dipresentasikan, teman-teman yang lain juga tolong disimak. Tolong on kamera ya. Semuanya on kamera ya. Nggak ada yang tiduran. Ya, tolong on kamera sehingga bahwa dipastikan Anda semua itu mengikuti walaupun dalam online ya, dalam kegiatan online. Eh, untuk itu silahkan dilanjutkan Saudara Siti untuk memimpin jalannya seminar proposal hari ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sutarni. Selanjutnya yaitu pemaparan proposal yang akan disampaikan oleh Nimade Rizky Wahyuni. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Sutarni SPMIT, Bu Dayang Berliana SPMSI, dan Bu Anissa Fitri SPMSI telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada seminar proposal saya pada hari ini.
Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul analisis pendapatan dan resiko produksi usaha tani padi sawah Orijo Festival di Desa Rejobidangun, Kecamatan Kraman Utara. Adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi Penelitian ini dilatar belakangi oleh subsektor tanaman padi, salah satu komoditas utama sebagai sumber pangan dan karbohidrat masyarakat Indonesia. Produksi padi sawah nasional mengalami surplus dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 55,27 juta ton GKG mengalami kenaikan sebanyak 620,42 ribu ton atau sebanyak 1,14% dibandingkan produksi padi sawah pada tahun 2020 itu sebesar 54,65 juta ton GKG menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2021. Salah satu kabupaten pada Provinsi Lampung adalah kabupaten yang menduduki posisi keempat setelah Lampung Selatan, yaitu Lampung Timur. Namun nyatanya produksi padi sawah di Kabupaten Lampung Timur mengalami fluktuasi dilihat pada tabel 1 dan 2. Pada tahun 2019 mencapai 610,517 ton, sehingga produksi ini mengalami fluktuatif dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dengan produksi sebesar 696.074 ton. Hal ini membuktikan bahwa faktor luas panen tidak selalu menjadi acuan besarnya jumlah produksi. Dari adanya fenomena ketidakstabilan atau fluktuasi produksi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utama adanya ketidakstabilan atau fluktuasi disebabkan karena adanya resiko. Menurut penelitian Swekartawi DKK pada tahun 1993 menjelaskan bahwa resiko produksi pertanian diakibatkan oleh adanya ketergantungan aktivitas pertanian pada alam, sehingga berdampak pada adanya variasi dalam perolehan produksi maupun penerimaan. Sedangkan menurut penelitian Lumintang pada tahun 2013, besar kecilnya pendapatan dalam usaha tani dipengaruhi oleh penerimaan dan pengeluaran, sehingga jika penerimaan berubah, maka pendapatan yang diterima petani juga akan berubah. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Selain itu juga sebagai penyampaian informasi untuk tingkat resiko usaha tani padi di desa tersebut. Sehingga rumusan masalah penelitian ini yaitu yang pertama, berapa besar biaya penerimaan dan pendapatan usaha tani padi sawah di Desa Rejobinangun, Kecamatan Kraman Utara. Dan yang kedua, berapa tingkat resiko produksi usaha tani padi sawah di Desa Rejobinangun, Kecamatan Kraman Utara. Adapun tujuan penelitian, yang pertama menganalisis biaya, penerimaan, dan pendapatan usaha tani padi sawah. Yang kedua, mengetahui resiko produksi usaha tani padi sawah. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kegiatan usaha tani padi sawah di Desa Rejobinangun, Kecamatan Kraman Utara, Kabupaten Lampung Timur, ada bagan yaitu input dan output untuk mengetahui seberapa besar pendapatan sehingga adanya input dan output. Dan untuk menjawab tujuan kedua yaitu tingkat resiko usaha tani padi sawah dengan menggunakan analisis koefisien variasi atau CV. Jika semakin besar nilai CV menunjukkan tingkat resiko yang harus ditanggung oleh petani semakin besar dibandingkan dengan keuntungannya. Adapun kontribusi penelitian, yang pertama yaitu bagi peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. Yang kedua, bagi pelaku usaha tani sawah, memberikan informasi dan pengetahuan kepada petani terkait seberapa besar tingkat resiko padi sawah
yang ada di desa tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya, sehingga referensi penelitiannya lebih banyak. Selanjutnya yaitu poin kedua, tinjauan pustaka. Penelitian ini dilatar belakangi oleh berlandaskan pada usaha tani, di mana usaha tani adalah kegiatan bercocok tanam dengan komoditi tanaman pangan yang biasanya identik dengan pertanian rakyat. Kegiatan usaha tani padi cenderung lebih banyak dihadapkan dengan resiko dan ketidakpastian. Adapun beberapa penelitian teori usaha tani padi, yaitu yang pertama, adapun beberapa penelitian teori usaha tani, yaitu yang pertama ada produksi, penerimaan, pendapatan, resiko, dan pengukuran resiko. Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasi faktor-faktor produksi kapital, tenaga kerja, teknologi, manajerial skill menurut Suharno pada tahun 2006. Yang kedua, penerimaan, yaitu faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan adalah produktivitas usaha tani, harga persatuan produk, waktu pemasaran, dan kualitas hasil menurut Hernanto pada tahun 2000. Yang ketiga yaitu pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Yang keempat, resiko, yaitu bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya atau future dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini menurut Fahmi pada tahun 2016, dan pengukuran resiko yaitu usaha untuk mengetahui besar kecilnya resiko yang akan terjadi. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Sebenarnya terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas topik yang relevan dengan penelitian yang saya buat, seperti penelitian Mardiah dan Mirayana pada tahun 2019 dengan judul analisis resiko produksi dan pendapatan usaha tani padi organik di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, dengan hasil yaitu resiko produksi dan resiko pendapatan pada usaha tani padi organik memiliki resiko yang tinggi. Resiko produksi sebesar 0,566 dan resiko pendapatan sebesar 0,576. Menurut Nurani Sejati, DKK pada tahun 2020 dengan judul analisis resiko produksi padi dan pendapatan rumah tangga petani padi di Kampung Sintang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, dengan hasil yaitu resiko produksi termasuk dalam kategori rendah dan pendapatan petani padi sebesar 43.694.613,85 per tahun yang terdiri dari pendapatan pertanian lain, dan pendapatan luar pertanian. Tempat dan waktu penelitian akan dilaksanakan di Desa Rajo Binangun, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian analisis resiko produksi ini akan dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai April 2023. Bahan dan alat, yang pertama, bahan, hasil survei dan observasi akan diolah untuk mendapatkan hasil besarnya biaya, penerimaan, pendapatan, dan resiko produksi usaha tani padi di desa tersebut. Sedangkan kertas atau buku digunakan sebagai media untuk menulis hasil dari survei maupun observasi. Alat, di sini ada alat berupa komputer yang akan diimplementasikan perangkat lunak sistem Microsoft Excel dan Microsoft Word. Microsoft Excel untuk menghitung data biaya, penerimaan, pendapatan, dan tingkat resiko produksi. Sedangkan Microsoft Word digunakan untuk mengolah semua data yang telah didapatkan, baik melalui hasil wawancara maupun perhitungan olah data. Dan yang terakhir yaitu pena digunakan sebagai alat tulis untuk mencatat hasil wawancara. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif
yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif digunakan penulis untuk mengidentifikasi sumber-sumber resiko dan pendapatan usaha tani padi sawah di Desa Rejubinangun, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sedangkan penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis resiko yang terdiri dari menghitung besar biaya, pendapatan, penerimaan, rata-rata resiko, dan standar deviasinya. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada responden dengan pemberian kuesioner yang telah dilakukan, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik serta instansi lainnya yang terkait. Metode sampling, pengambilan sampel menggunakan teknik Slovin dengan jumlah populasi sebanyak 121 sehingga setelah menggunakan perhitungan teknik Slovin, sampel yang didapatkan yaitu sebanyak 33. Analisis data meliputi analisis struktur biaya, analisis produksi, analisis pendapatan, dan analisis resiko. Analisis struktur biaya ada biaya tetap, variabel, total, dan biaya total rata-rata untuk perhitungan analisis pendapatan maupun penerimaannya. Dan analisis data yang terakhir yaitu analisis resikonya, analisis tingkat resiko untuk mengetahui tingkat resiko produksi usaha tani padi sawah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nimade. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang terdiri dari satu sesi dengan 3 pertanyaan. Bagi penanya dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, kepada Saudara Triyono dipersilakan. Baik, di sini saya Farida, saya izin bertanya. Apakah terdengar? Dipersilakan. Iya, kepada Saudari Farida dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Farida, saya dari Agripangan semester 3. Di sini saya izin bertanya. Maaf, saya dari semester 5. Di sini saya izin bertanya. Di penelitian terdahulu yang saya lihat di PPT tadi, yang di proposal kan seharusnya mengapa saya lihat di PPT tadi pengambilan penelitian terdahulunya itu cuma 2. Terima kasih. Kepada Nimade, apakah ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Langsung jawab. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih Farida pertanyaannya. Tadi pertanyaannya mengapa hanya mengambil 2 penelitian terdahulu? Saya mengambil hanya 2 karena saya mengambil yang paling representatif atau yang paling relevan pada penelitian yang saya ambil. Baik, Apakah sudah terjawab, Saudari Farida? Baik, selanjutnya untuk penanya kedua dipersilakan untuk raise hand. Baik, saya izin Dipersilakan bertanya. kepada Saudara Triyono. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Triyono, saya dari semester 5 Agribisnis Pangan. Izin bertanya, untuk MADE, mengapa dalam
untuk penentuan sampel MADE ini menggunakan toleransi kesalahan itu 15% pada rumus Slovinnya. Mengapa tidak menggunakan 5 atau 10%? Terima kasih. Baik, terima kasih Triyono. Kepada Saudari Nimade dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Triyono atas pertanyaannya. Mengapa saya hanya mengambil tingkat toleransi kesalahannya itu 15%? Karena tingkat toleransi kesalahan pada penelitian adalah 5%, 10%, dan 15%. Maksimal tingkat kesalahan yang diambil itu 5%. Saya mengambil yang 15%. Ada pernyataan yaitu semakin tinggi toleransi kesalahannya, semakin kecil jumlah servisnya. Apakah merasa terjawab pertanyaannya Triyono? Maaf Made tadi terkendala suaranya, bisa diulangi? Baik, mengapa saya mengambil hanya 15% toleransi kesalahannya, yaitu karena tingkat toleransi kesalahan pada penelitian adalah 5%, 10%, dan 15%. Maksimal tingkat kesalahan yang diambil itu 5%. Saya mengambilnya yang 15%. Semakin tinggi toleransi kesalahannya, semakin kecil jumlah sampel. Bagaimana Baik. dengan Saudara Triyono? Baik, sudah jelas. Terima kasih Made. Baik, untuk pertanyaan terakhir silakan raise hand. Terima. Baik, terima kasih Mada atas jawabannya. Baiklah, untuk saya tanya jawab cukup 3 pertanyaan. Selanjutnya yaitu masukan dan saran. Yang pertama, masukan dan saran yang disampaikan oleh dosen pembahas kepada Ibu Anissa Fitri, dipersilakan. Oke, baik. Selamat sebelumnya saya ucapkan kepada Made ya, karena telah kedua ya. Iya, Ibu. Dari semester angkatan 2000 berapa sih? 2020 ya? Apa 2000? Iya, Bu. 2020 ya. Yang kedua untuk seminar proposal. Oke, semoga nanti yang lainnya bisa menyusul ya. Jangan cuman Siti sama Nimade aja. Ya, yang lainnya juga tetap maju. Oke, baik. Ini judulnya Analisis Pendapatan Resiko Produksi Usaha Tani Padi Sawah ya. Judulnya dari judul sudah menarik ya, terkait resiko belum banyak yang meneliti juga. Saya mau tanya, Made, nanti teknis pengambilan datanya, kalau resiko ini pakai data apa sih nanti yang mau digunain? Jenis datanya? Made? Jenis datanya, jenis data apa nanti yang mau digunakan? Baik, data untuk resiko ini menggunakan jenis data time series karena mengetahui time series itu untuk mengetahui perkembangan satu atau beberapa kejadian serta pengaruh atau hubungan terhadap kejadian lain. Sehingga mengambil dengan metode sampling, Bu. Random sampling. Iya, pakai data time series ya. Oke. Mau berapa lama waktunya? Kan 1 tahun, kalau padi itu kalau nggak salah 3 ya? 3-4 bulan, Bu. Bukan, 1 tahun itu 3 kali panen kan ya? Iya, Bu. Padi. Jadi nanti ini ngambil data produksinya 3 kali. Selama tahun 2022 ya, berarti kan nginget yang ke belakang ya? Atau bagaimana nanti sistemnya? Mengambil 1 tahun setelah penanaman hari ini, Bu.
setelah penanaman hari ini. Berarti tahun 2023 ya. 2022, Bu. Time series kan berarti berarti tahun 2022 kan nanti nge-recall 3 musim tanam itu berapa gitu ya nanti sistemnya atau bagaimana? Iya, Bu, merecallnya pada tahun 2022. 2022. Oke. Kalau teknik pengambilan sampelnya itu ceritanya bagaimana sih Made sampai dapat 33 ini? Jadi ada nggak kerangka samplingnya? Kerangka sampling itu misalnya terkait dengan luasan lahan atau apalah pokoknya. Ada nggak kerangka samplingnya di Gapok tadi? Ada, Bu. Ada. Rata-rata luasannya berapa? Kalau untuk luasnya itu kemarin datanya Made belum dapat. Dapat 33 sampel ini dari 5 kelompok tani, Bu, dengan perhitungan data distribusi sampel. Oh, berarti nggak ada ininya ya, nggak ada kerangka samplingnya ya? Iya, Bu. Kayak jumlah, umur, ya, nggak ada. Di petaninya nggak ada. Terus dapat 155 ini dari 200 berapa tadi? 121, Bu. 121 itu dari mana? Dari data yang Made dapat, data petaninya, nama-nama petaninya. Cuma nama, maksudnya ada dari dinas atau dari mana gitu, ada nggak? Bukan dari dinasnya, Bu, dari apa ya bilangnya? Apa? Kelompok taninya, Bu, ketua Gapok Tan. Dari ketua Gapoktannya, Iya. berjumlah 121. Di situ cuma hanya ada nama, tidak ada luasan lahan ya? Iya, Bu. Oke, nanti coba ditanya ya, kalau ada luasan lahan, nanti lebih enak pakai stratified. Jadi nanti dikelompokin luasan yang 0,5 hektar, 1 hektar, 0,25 hektar, nanti lebih kelihatan variasinya ya. Coba nanti mungkin ada kali di Gapoktan terkait luasan lahannya berapa. Ya, jadi pakai stratified nanti ngambil samplingnya. Ya. Baik, Bu. Kemudian ini melihat risiko produksi ya. Iya, Ibu. Nanti ngerjain risiko ini, risiko produksi atau risiko keuntungan. Resiko produksinya, Bu. Kalau keuntungan hanya mencari berapa besar dari pendapatan usaha tani padi sawahnya, Bu. Risiko produksinya dilihat dengan menggunakan analisis Koefisien variasi, Bu. CV. Itu data-datanya apa aja kalau CV itu? Kalau CV Ada variasi kuadrat, ada variasi, nanti ada enggak data awalnya yang dibutuhkan data apa aja? resiko Kalau yang produksinya. CV. Berarti apa aja datanya? Penerimaan butuh nggak datanya? Tidak, Bu. Jadi hanya berapa besarnya Keuntungan produksi dari usaha tani tersebut, Bu. Jadi yang dibutuhkan hanya produksinya ya? Iya. Nggak membutuhkan data-data kayak keuntungan, kemudian biaya, tidak dibutuhkan untuk menghitung resiko ini? Tidak, Bu. Karena hanya Tidak. resiko produksinya saja. Berarti khusus lihat berapa produksinya, nanti nanya ke petaninya gitu ya? Iya, Bu. Tapi hanya biayanya juga karena untuk menentukan besarnya pendapatan usaha tani padi tersebut. Pendapat. Oke. Nanti sampai melihat kan dalam risiko itu pernah dengar kata risk averse, risk taker, risk netral ya? Iya, Bu. Nanti sampai ke sana atau cuma hanya menghitung berapa sih resiko produksinya gitu? Ngelihat nggak? Per petani itu risk averse-nya berapa, risk taker-nya berapa, risk netralnya berapa? Hanya Ngelihat nggak nanti? hanya menentukan resiko produksinya saja, Bu. Resiko produksinya. Jadi risk averse, risk taker, risk netralnya
belum ini ya, belum dilihat ya nanti ya. Iya, Bu. Oke. Nggak masukkan aja kalau misalnya bisa ngelihat risk averse, risk taker, risk netral kan akan lebih baik ya. Maksudnya jadi nggak usah ada analisis pendapatan, jadi konsentrasi aja ke analisis risiko produksi ya. Mungkin nanti silahkan dibicarakan dengan pembimbing ya. Jadi penentuan antar petani itu berapa sih yang risk averse-nya berapa, risk netralnya berapa, risk taker-nya berapa. Ya, jadi lebih menarik. Analisisnya nanti kalau mau pakai itu saya ada videonya, nanti saya bisa share ya untuk belajar. Oke. Kemudian di bab 1 pendahuluannya ada kata-kata dari sisi lain. Itu di halaman 1, nanti dihapus ya, jangan ada ini. Kemudian terkait dengan tulisan tabel 1.1 itu berapa formatnya, kalau misalnya di format itu berapa. Kemudian yang ketiga, yang halaman 3, tambahkan beberapa penelitian dan teori-teori yang terkait dengan resiko bagaimana. Ya. Kemudian habis itu di 1.4 ada kata-kata risiko produksi lainnya akan dihadapi petani berasal dari hama penyakit. Sumber resiko ini kan baru awal ya, kalau bisa jangan, ini kayak kerangka pemikiran itu kan semacam permasalahannya di sana bagaimana ya Made ya. Iya, Jadi jangan langsung menyatakan bahwa di sana tuh resiko berasal, berarti kan kamu sudah meneliti. Kalau bisa ditambahkan kata-kata diduga ya. Kemudian beberapa bahasa di halaman 6 ya, kata-kata untuk mengetahui itu jangan ada di awal kalimat. Kemudian price taker, gimana kalau bahasa Inggris? Tulisan bahasa Inggris diapain sih? Italik, Bu. Italik. Oke, kemudian kata dan di awal kalimat sebelum kata sehingga ya. Kemudian kontribusi penelitian, coba lebih berfokus ke bagi petani, pemerintah, kemudian habis itu akademisi. Ya, bagaimana ininya? Dampaknya dari penelitian ini. Kemudian yang budidaya padi, ini semua saya lihat udah pakai Mendeley ya, Made ya? Sudah, Ibu. Jadi apa yang dikutip harus ada di daftar pustaka. Ya. Harga, pendapatan, kemudian oke, ini kan ada risk averse, risk netral ya. Nanti coba dilihat kurvanya bagaimana ya Made ya. Gambar 11 apa gambar 2 nih ya. Tulisannya gambar 2, tapi di itunya gambar 11. Ya, teknik pengukuran resiko. Penelitian terdahulu. Kemudian ini dilihat ya Made, kalau nanti seminar hasil ataupun apapun, ini tiba-tiba ada bab 3, kayaknya fotokopinya salah ya, saya dapatnya kok langsung bab 3 gitu. Nah, terus ada bab 3 metode penelitian. Oke, metode pengumpulan data. Nanti coba dilihat ya Made ya, penelitian berhubungan dengan resiko itu, jenis datanya itu termasuk time series atau data panel. Nanti coba dilihat lagi ya penelitiannya, kategorinya, jenis datanya yang mana. Baik, Bu. Kemudian jadwal penelitiannya juga nanti disesuaikan ya Made ya, bagaimana.
Ya, saya kira cukup dari saya Made ya. Semoga masukan-masukan saya bisa dipahamin ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Ibu pembahas, Ibu Anissa Fitri. Selanjutnya yaitu akan dibahas oleh dosen pembimbing 2 kepada Ibu Sutarni, dipersilakan. Maaf, ralat kepada Ibu Dayang, dipersilakan. Tes, sudah terdengar ya, De? Sudah, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat ya pada Made karena sudah bisa ACC seminar proposal dan melaksanakan seminar proposal pada hari ini. Yang pertama adalah tadi Bu Nisa sudah banyak menjelaskan ya, De. Jadi melihat, membaca TA Made dari mulai cover, De. Coba nanti diperbaiki, kan ini masih seminar proposal ya, De? Iya, Bu. Masih proposal, belum laporan ya. Jadi bentuknya masih proposal, bukan laporan. Diperbaiki. Masa di halaman cover sudah salah kan gitu. Apalagi dalamnya gitu ya. Jadi diperbaiki. Nah, kemudian tadi dari masukan dari Bu Nisa juga Made catat dengan baik. Judul Made ini kan pendapatan dan resiko produksi ya. Dimana kalau pendapatan saja sebenarnya judul ini sudah menjamur ya, De. Nah, tapi Made coba tambahkan dengan resiko produksi. Nah, ini coba nanti dieksplor. Nah, kemudian di halaman pengesahan ini Ibu tua banget. Bu Tarni 1967, Ibu 1957. Tuaan Budayang ya. Tuaan saya daripada Bu Tarni. Sudah setengah abatan semua ini. Ya, De, nggak tahu Ibu ini kamu copy paste siapa? Ya, Pak Kajul. Padahal masih muda banget kita ya. Iya, kita ini generasinya udah generasi Z loh, De. Oh, bukan ya. Iya, Ibu, maaf Ibu. Masih generasi. Ya. Jadi ini nanti dibaca lagi ya, De, diperhatikan, jangan sampai gara-gara deadline injury time ingin mengejar nilai untuk MPSE, semuanya diterabas-terabas ya. ACC mendesak ACC pembimbing, kemudian nanti di proposalnya masih salah sana sini. Ini kan bagian dari kumpulan nilai ya. Jadi kumpulan nilai dari pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji. Jadi upayakan memang proposalnya itu bagus, cara penulisannya, cara menjawab pertanyaan pembahas juga tepat gitu. Jadi bukannya asal-asalan, karena Made kan pengen dapat nilai yang terbaik tentunya kan. Nilai terbaik apa ya? Pasti pengen dapat A kan. Nah, jadi diupayakan mulai dari tugas akhir proposalnya itu memang sudah matang, kemudian jelas, lalu cara menjawab tadi bisa dipahami oleh pembahas, tidak muter-muter ke sana ke sini. Nah, itu menjadi komponen penilaian kami. Karena di dalam form penilaian itu kan Made download ya, bisa dilihat itu cara komunikasi, cara menjawab, terus bagaimana laporannya. Nah, itu kan ada di situ ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke draft di sini ya. Yang pertama tadi nanti tolong setelah tadi tipe-tipe ini juga di bagian daftar isi, kemudian di daftar tabel. Nah, mohon sesuaikan juga. Kalau ada daftar gambar ya tambahkan gambar. Harusnya ada daftar lampiran, karena kan Made harusnya sudah menyiapkan kuesioner juga kan.
kuesioner untuk penelitiannya seperti apa. Untung tadi Bu Nisa nggak nanya, ya. Itu. Nah, kemudian di sini perlu diketahui padi yang akan dibahas ini padi sawah atau padi ladang? Padi sawah, Bu. Padi sawah. Nah, tadi kan pertanyaan Bu Nisa, dalam 1 tahun itu 3 kali penanaman, atau seperti apa pola tanamnya? Nah, di desa Rejo Binangun ini seperti apa pola tanamnya? Apakah 3 kali tanam itu setiap bulan, setiap periode itu menanam padi semua, atau ada diselingi tanam jagung, atau ada diberakan, jadi dalam setahun hanya 2 kali. Paling tidak itu Made jelaskan di bagian pendahuluan, sehingga nanti tidak menimbulkan pertanyaan baru ya De ya. Baik, Ibu. Ya, pola tanamnya bisalah kamu ceritakan lah. Ini di daerahmu bukan? Iya, Ibu, di daerah Made. Di daerahmu. Kayaknya Rejo Binangun ini banyak kedelai juga ya. Tapi mayoritas kebanyakannya itu padi, Bu. Kedelai jarang. Padi ya, oh, jarang ya. Nah gitu ya. Nah terus tujuan, besar biaya, penerimaan dan pendapatan, kemudian tingkat resiko produksi. Nah di sini sesuaikan juga cara penulisannya yang benar seperti apa. Nah coba lihat di bagian rangka pemikiran ya De. Rangka pemikiran, biaya-biayanya paling tidak Made sudah tergambar. Sudah pernah wawancara dengan petani atau ketua kelompok tani di sana? Baru dengan ketua Gapok Tani ya, Bu. Kalau petaninya belum. Iya. Belum, ketuanya kan paling tidak sudah tergambar kan biaya-biaya yang dikeluarkan atau input untuk usaha tani padi sawah di Desa Rejo Binangun ini apa saja kira-kira. Nah, bisa menjadi gambaran di biaya-biaya, nanti bisa dimasukkan di sini di biaya di bagian kerangka pemikiran ya. Itu. Kemudian Made di bagian analisis data bisa diceritakan nggak De? Analisis data dengan tujuan yang tadi, apa saja yang akan Made lakukan? Baik, Ibu. Tadi di metode analisis datanya, di metode analisis data itu ada analisis struktur biaya, produksi, pendapatan, dan resiko. Mengapa analisis tujuan tadi ada nggak produksi? Ibu kok bacanya tadi penerimaan ya? Di tujuan di tujuan resiko produksi apa aja yang tujuan 1? Tujuan 1 untuk mengetahui besarnya biaya, penerimaan, dan pendapatan usaha tani. Dah, sekarang yang biaya. Biaya menggunakan metode apa? Biayanya dengan perhitungan ada biaya total dan biaya variabel, Bu. Di biayanya. Biaya tetap dengan biaya variabel. Ya, biaya tetapnya paling nggak sini Made sudah tahu apa saja komponennya ya. Sama biaya variabel. Ya, oke. Penerimaan dengan pendapatan. Nah, di sini ada RC dan BC. RC dan BC untuk apa deh? Untuk mengetahui apakah
usaha tani itu layak atau tidak, Bu? Layak atau tidak, berarti ini tambahan ya, tambahan dari tujuan. Nah, nanti coba diperhatikan konsistensinya ya, di tujuan itu kan hanya ada 2 tujuan. Nah, jadi pada buat redaksinya itu tujuan 1 analisisnya apa, tujuan 2 analisisnya apa. Jadi hanya ada 2. Tapi nanti kalau misalnya dari tujuan 1 itu kemudian bercabang-cabang, beranak gitu ya. Nah, itu ada buatlah bullet numberingnya gitu. Kalau lihat di sini kan jadi 3 nih. Jadi struktur, penerimaan dan pendapatan, dan tingkat produksi ya. Jadi nanti tingkat analisis resiko. Nah, jadi Made buatnya analisis data itu hanya 2, namun 2 itu nanti yang tujuan 1 itu ada per itemnya apa. Ya deh. Baik, Ibu. Nah, kemudian di sini untuk template ya, template kemarin kalau tidak salah kan sudah di-share ya, seperti apa cara pembuatan bab 3. Nah, bab 3-nya ini nanti tolong disesuaikan definisi operasional. Nah, definisi operasional ini juga harus mengandung atau memiliki unsur-unsur yang dikaji. Misalnya kan tadi ada yang dinamakan biaya itu apa? Nah, biaya total ini kan ada langsung biaya total, biaya tetap, biaya variabel. Nah, kemudian yang dimaksud di sini nah, item-item misalnya padinya padi sawah ya deh ya. Iya, Ibu. Harga produksi, pendapatan. Nah, usaha tani. Nah, kemudian di sini Made tambahkan item-item, misalnya ada di unsur-unsur rumus tadi, nih rata-rata produksi itu tuh rata-rata kapan yang dipakai, gitu kan? Ya, berapa kali rata-rata produksinya. Kemudian standar deviasinya itu standar deviasi apa. Jadi boleh yang namanya definisi operasional itu menjelaskan bagian-bagian atau item-item yang memang perlu penjelasan lebih luas itu, penjelasan lebih lanjut ya. Gitu. Nah, kemudian di sini di bagian kuesioner ini kan sudah dilampirkan nih deh. Sayang banget kan kuesionernya ini tadi nggak dicantumkan di daftar isi bahwa memang kuesionernya itu sudah ada ya. Nah, cuma nanti kan kuesioner ini sebenarnya sudah banyak mencontoh manajemen agribisnis itu waktu itu pernah disuruh buat kuesioner, ekonomi pertanian juga sudah pernah disuruh buat kuesioner. Ya, nah mohon itu yang diikuti deh ya. Itu karena yang lengkap. Kalau yang Made buat ini kan belum, menurut Ibu belum lengkap lah ya. Misalnya uraian pekerjaan. Nah, untuk menggali informasi ini nggak apa-apa Made langsung tuliskan pekerjaan yang dilakukan petani mulai dari dia menghasilkan padi itu apa saja. Sehingga nanti kita nggak ada keseragaman gitu loh antar responden. Kalau Made kosongkan seperti ini, nanti Madenya bingung. Bapak yang ini nggak pakai pengolahan tanah, itu kan. Bajak nggak ada, dia langsung aja misalnya. Nah, terus dia nggak ada pemupukan. Nah, macam-macam gitu. Pemupukannya hanya pupuk satu jenis. Nah, Made di sini makanya uraian pekerjaan di bagian tenaga kerja ini dituliskan secara terperinci apa saja kegiatannya. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari ngobrol dengan ketua kelompok tadi atau dengan petani-petani yang di sana sebagai pelaku yang memang produksi padi gitu ya. Jadi Made tambahkan di situ hari orang kerja. Nah, menurut saya bisa dicontoh lah itu yang visioner di ekonomi pertanian, mata kuliah ekonomi pertanian, kemudian di mata kuliah manajemen agribisnis, cuman komoditasnya memang harus disesuaikan ya gitu. Nah, item-item pertanyaannya juga disesuaikan ya deh ya. Baik, Ibu. Ya, mungkin itu ya.
Kemudian di sini terakhir daftar pustakanya ditambah dong deh, masa cuma 1 lembar. Ya. Ya, baik Ibu. Ya, jadi jangan, kita kan pengennya memang skripsi ini kaya informasi ya, jadi daftar pustakanya itu ya banyak gitu, jangan hanya satu saja gitu. Nah ini lihat emang sudah masuk, ini ada tulisannya Bu Fitri, ada Bu Nuni, ada Bu Fadila, cuman kurang banyak kalau 1 lembar ini. Pastinya juga nanti sesuaikan, kan kamu masih 1 semua ya gitu. Ya, kembali lagi lihat panduan PPKI-nya kalau bisa di print. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Sutani dan Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dayang Kaliana. Selanjutnya yaitu penyampaian saran dan masukan yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing 1 sekaligus menutup seminar proposal pada siang hari ini. Kepada Ibu Sutarni dipersilakan. Oke, terima kasih. Saudara Mada, dicatat semua masukan dari Bu Nisa sama Bu Dayang? Sudah Ibu, sudah direkam juga. Ya, itu kan udah banyak ya, Ibu nggak ngasih masukan ya. Nanti hasil dari masukan dari Bu Nisa sama Bu Dayang tolong dikonsultasikan sama Ibu ya. Apa saja catatannya ya. Itu kalau kamu perbaiki udah bagus lah. Bu nggak nambah-nambahin ya. Silakan nanti diperbaiki. Jangan lama-lama kan. Kamu nggak ini ya, habis ujian kan nggak ada tugas-tugas yang lain. Jadi tolong perbaiki sehingga sudah bisa untuk kamu coba-coba nanti kuesionernya. Ibu udah kirim banyak sekali tuh buku rujukan yang bisa kamu gunakan untuk penelitian. Tinggal kamu cari pustaka-pustaka. Jadi memang resiko itu kalau di jurnal-jurnal levelnya udah tinggi gitu ya. Pendekatannya pakai macam-macam analisis faktor-faktor produksi, kemudian dilanjutin dengan analisis tingkat risiko yang dihadapi oleh petani itu ya, yang disampaikan Bu Nisa tadi, berani mengambil risiko, netral, tidak berani mengambil risiko, ke sana ya. Kemudian pendekatannya pakai K-pop itu ya, K-pop ya, just in pop ya, itu kayaknya udah sampai ke sana. Jadi pakai analisis regresi, kemudian dilanjutkan dengan analisis risiko. Nah, kalau yang kamu pakai kan masih dasar banget ya, kita pakai CV aja, koefisien variasi, itu cara yang paling mudah untuk melihat risiko ya. Dia sifatnya fluktuasi, enggak di tingkat nanti kalau lebih dari 1, kurang daripada 1, berarti kalau lebih dari 1 resikonya tinggi, kurang dari 1 mungkin tidak ya. Kalau sama dengan 1 berarti tidak berisiko. Nah, nanti di padi ini gimana gitu kan. Terus di analisisnya kamu pendekatannya pakai deskriptif. Ada beberapa yang menggunakan pakai bagan ya, matrik resiko ya. Di risiko operasional itu kan ada di matrik resiko dia masuk kategori mana. Kamu nggak sampai ke sana, tapi nggak apa-apa kamu baca-baca dulu ya. Kayaknya ada temenmu yang bimbingan itu sampai memplotin sampai ke matrik risiko ya nggak apa-apa, mesti beda gitu ya. Tapi nanti kamu dapat informasi-informasi di padi itu dia sebenarnya risikonya tinggi atau enggak gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi apa nanti kamu sampaikan nanti pakai deskriptif. Mungkin temanmu bisa pakai kuantitatif. Jadi banyak variasi ya nanti di kalian. Nah itu saja mungkin ya selama Saudara Mada, tapi minta tolong Ibu segera diperbaiki jadi tidak lupa apa yang disampaikan oleh pembahas ya dengan pembimbing 2. Segera mungkin dikonsultasikan kuesionernya, dicoba dulu ya, dicoba nanti Ibu belum sempat untuk mengoreksinya ya, jadi konsultasiin dulu kuesionernya sebelum turun lapang. Itu ada panduan yang Ibu kirimkan, tapi itu tingkatnya levelnya lebih tinggi, jadi kamu ambil separoh sampai ke pendapatan aja. Nggak sampai ke analisis apa itu ya, yang kali-kali CE-nya kok koefisien apa ya itu nggak sampai ke sana kamu.
kamu potong aja kuesionernya dari situ ya. Saya yakin di ekonomi pertanian sama manajemen agribisnis Ibu nggak ngajar, tapi tentunya pasti panduannya sama apa yang disampaikan oleh teknisi dan dosen-dosen yang lain ya. Itu. Makanya Ibu sarankan, punyamu iya belum, kamu perbaiki juga itu ya. Iya. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Terima kasih Bu Nisa dengan budaya. Untuk hari ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Seminar proposal Saudara Made selesai. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sarmi yang telah menutup seminar proposal pada siang hari ini.